Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Revalina Dewi. Saya dari Opering B2, mata kuliah Belajar dan Pembelajaran. Dosen pengampu dari mata kuliah ini ialah Bapak Rama Kurniawan. Jadi, untuk memenuhi tugas ujian tengah semester atau UTS dari mata kuliah Belajar dan Pembelajaran, eh, kami diamanahi untuk membuat video tentang apa saja perbedaan dan persamaan dari teori belajar. Teori belajar yang dimaksud ialah ada teori behavioristik, teori kognitivisme, teori sosial atau humanistik, dan teori konstruktivisme. Jadi di sini saya akan membahas satu persatu apa saja perbedaan maupun persamaan dari 4 teori belajar yang saya sebutkan sebelumnya. Nah, yang pertama ada teori behavioristik. Jadi, kita lihat dari definisinya bahwa perbedaan dari teori yang lain, behavior ini mengartikan dari definisinya ialah adanya perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Nah, intinya yang terpenting ialah adanya input atau masukan yang berupa stimulus dan output keluarannya berupa respon. Nah, inilah seseorang yang dapat dianggap telah belajar atau sudah belajar jika ia dapat menunjukkan suatu perubahan tingkah laku. Untuk persamaan dari teori behavior ini dari teori belajar lainnya ialah adanya pendekatan yang ditetapkan untuk membentuk perilaku yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Oke, selanjutnya ada yang kedua, teori belajar kognitivisme atau kognitivistik. Nah, perbedaan teori ini dengan teori belajar lainnya saya ambil pertama itu ialah di sini teori ini mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Jadi ini berbanding balik dengan teori yang tadi saya sebutkan sebelumnya ialah teori behavioristik. Nah, teori ini itu berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses yang mencakup adanya ingatan, terus emosi dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Nah, jadi belajar ini merupakan suatu aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Nah, disinilah adanya internal otak atau penggunaan otak yang menghasilkan stimulus dan melahirkan pemikiran dan pemahaman apa yang kita pelajari. Dan ini dititik beratkan atau difokuskan dalam proses belajar itu sendiri. Nah, itu perbedaan teori kognitivisme atau kognitivistik dengan teori belajar lainnya. Nah, selanjutnya untuk dari segi persamaan saya ambil bahwasanya teori ini siswa secara aktif dalam belajar. Jadi siswa ini jadi aktif dalam proses belajar. Yang ketiga, ada teori belajar sosial atau disebut juga dengan humanistik. Nah, apa perbedaan teori ini dengan teori belajar yang saya sebutkan sebelumnya? Nah, teori ini ternyata lebih mementingkan isi yang dipelajari daripada proses belajar itu sendiri. Mengapa hal itu demikian? Karena adanya pendapat bahwa teori belajar dapat dimanfaatkan asal ada tujuannya. Apakah itu? Yaitu untuk memanusiakan manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri, pemahaman diri kepada orang yang belajar secara optimal. Dan di situ juga kita dapat memahami lingkungan dan diri sendiri, serta adanya unsur kognitif
afektif, dan psikomotorik. Nah, di sini lingkup dalam teori belajar ini ialah yang pertama adanya lingkungan yang menghasilkan atau menumbuhkan perilaku terhadap masyarakat. Dan itu perbedaan yang saya simpulkan untuk teori belajar ini. Dari segi persamaan, bahwasanya teori sosial ini dia lebih mengusahakan partisipasi aktif siswa dalam belajar. Jadi teori sosial ini mungkin hampir sama dengan teori kognitivisme atau teori behavioristik yang ada sangkut pautnya dengan keaktifan siswa. Oke, yang terakhir ada teori belajar konstruktivisme. Nah, jadi teori ini memiliki perbedaan juga terhadap teori belajar yang saya sudah sebutkan dan jelaskan sebelumnya. Jadi, teori konstruktivisme, teori ini ternyata sangat populer selama beberapa dekade ini karena adanya pengaruh dalam bidang pendidikan yang memunculkan beragamnya model atau strategi pembelajaran yang baru. Jadi, teori ini ternyata memandang belajar itu lebih dari sekedar menerima dan memproses informasi yang disampaikan oleh guru atau bisa juga dari teks. Nah, teori ini dapat disimpulkan perbedaannya itu ialah adanya guru sebagai fasilitator untuk siswa, dan selanjutnya itu siswa dapat membangun pengetahuannya secara mandiri dari segi pemikiran ataupun pemahaman. Selanjutnya ada mampu mengolah informasi menjadi konsep belajar. Nah, itu untuk perbedaan teori ini dengan teori belajar lainnya. Dari segi persamaan teori dengan teori belajar saya sebutkan sebelumnya, karena persamaan ya berarti tetap sama, yaitu siswa aktif secara mental membangun struktur pengetahuannya. Jadi siswa itu aktif bisa membangun struktur yang dia telah pelajari seperti dari ilmu di sekolah, dari gurunya, ataupun pengetahuan yang dia ambil secara mandiri itu dibentuk secara aktif dengan mental yang baik. Jadi itu dari persamaan teori konstruktivisme sekaligus perbedaan teori ini dengan teori belajar lainnya. Jadi saya simpulkan bahwa teori belajar ini semuanya bagus untuk diterapkan dan juga belum tentu ada yang paling baik, ada juga pasti minus dan plusnya karena menyesuaikan kondisi siswa masing-masing di semua jenjang pendidikan, karena guru dan siswa itu pastinya memiliki perbedaan dari segi fisik, dari segi pemikiran, perilaku, sikap, dan lainnya. Jadi menyesuaikan kondisi masing-masing. Jadi tidak ada yang baik dari yang terbaik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk video penjelasan ini. Untuk kurangnya saya minta maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.